Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 576. Wati temannya Ririn, yang ditolong oleh Kenshin, sekarang terbebas dari masalahnya. Setelah Kenshin tak ada di rumahnya, Wati pun menelpon Ririn temannya. Telepon pun tersambung. Kebetulan pula Ririn memegang handphonenya, hendak menghubungi Wati pula, dan Ririn menjawabnya. Halo friend, selamat sore. Padahal aku mau telepon kamu, tapi kamu yang telepon aku duluan. Oh ya, gimana besok kamu sudah siap ya langsung kerja? Ririn bertanya, dan Wati menjawabnya, oh ya Rin, aku mau ucapin terima kasih ke kamu Rin, karena undangan nikahmu telah mengubah segalanya. Andai tak ada yang mengirim undangan yang kedua itu, aku mungkin masih menjalani masalah yang berat Rin. Mendengar hal itu, Ririn pun penasaran, langsung saja bertanya, maksudnya apa Wati itu, aku nggak mengerti. Dan Wati Ferdina itu menjawabnya, oh ini Rin, karena teman kamu Mas Kenshin itu baru saja menolongku, menolong ibuku pula. Kebetulan saat dia datang, ada penagih hutang ke rumahku, mantan suamiku yang punya tanggungan. Sertifikat rumahku dijadikan jaminan, dan dia pria tak bertanggung jawab. Kan kamu tahu sendiri Rin, aku punya anak satu, sudah 3 bulan tidak kerja. Biaya bulanan hanya dari pensiunan ayahku. Jadi tadi aku sangat terdesak sekali Rin. Nggak disangka, cowok yang datang ke rumahku itu, yang aku kira hanya pengantar undangan biasa, malah yang menanggung semua hutang itu. Masalahku selesai di saat itu juga Rin. Semua barang berharga tak jadi disita. Bahkan semua cicilan yang aku bayar sebelumnya juga dikembalikan Rin semuanya oleh perusahaan keuangan itu. Tak hanya hal tersebut, bosnya juga sampai datang ke rumahku, minta maaf langsung pada Mas Kenshin temanmu Rin. Mendengar cerita singkatnya Wati, Ririn terkaget sekali. Apa-apa Wati kamu bicara? Bosnya minta maaf ke Kenshin. Maksudnya gimana ya Wati? Ririn penasaran sekali. Wati pun menjawabnya, oh itu Rin, teman kamu Mas Kenshin itu ternyata diketahui oleh bos keuangan tersebut adalah anaknya pengusaha besar, dan memanggilnya Tuan Muda. Aku terkaget Rin, kamu nggak cerita kalau Mas Kenshin itu begitu. Tapi aku sangat berterima kasih Rin, sudah ditolong olehnya. Mas Kenshin nggak mau dibalas pula. Aku kembalikan uang bantuannya juga nggak bersedia. Jadi begitu Rin ceritanya. Makasih banyak Rin ke kamu. Besok aku akan datang ke pernikahanmu. Kamu minta apa Rin kadonya? Aku akan membelikannya. Wati temannya itu tersenyum, dan Ririn menjawabnya, oh itu Wati my friend, aku senang sekali ya mendengarnya. Aku dulu juga begitu Wati. Saat Kenshin tak sengaja datang ke rumahku, dia lagi kerja berseragam cleaning service, dan di rumahku pun ada pemilik rumah kontrakan. Aku dan ibuku tak bisa bayar, kami pun diusir keluar. Dan Kenshin yang aku kira kerja biasa itu, ternyata malah yang membantuku. Bahkan rumah itu dibelinya. Aku tinggali sampai kini Wati. Ririn ganti bercerita. Wati terkejut jadinya. Apa-apa Rin, kamu juga dibantu ternyata? Waduh, baik sekali ya Mas Kenshin itu. Aku baru pertama menjumpai laki-laki seperti itu. Sudah kaya tapi sederhana, suka membantu orang pula. Beruntung ya kita Rin, dibantu orang di saat membutuhkan. Berarti calon suami kamu teman akrabnya juga ya? Ririn menjawabnya. Iya Wati, itu benar. Mereka sudah seperti saudara. Ririn dan Wati pun saling bercerita. Setelah itu Wati bertanya, oh ya Rin, kabarnya Francisca gimana ya? Katanya sekarang enak ya kerjanya. Seminggu kemarin aku kirim pesan WhatsApp ke dirinya. Francisca itu banyak cerita tentang perusahaan tempat kerjanya, dan juga sering ke luar negeri belanja-belanja barang mewah. Katanya begitu Rin, aku jadi senang. Ada teman yang sudah sukses kerjanya. Lalu aku bertanya lowongan kerja Rin ke dirinya, dan disuruh memberikan lamaran. Aku sudah menaruhnya. Katanya besok aku dihubungi.
Tapi kayaknya Rin Francisca itu tak seperti dulu Rin. Sekarang gaya bicaranya sudah tinggi. Apa kamu memberikan undangan pula ke Francisca? Ririn menjawabnya. Oh itu benar Wati. Francisca memang sudah berubah. Padahal kita dulu bertiga sering makan bersama di kantin. Saat kerja di tempat yang lama. Entah sekarang dia nampak beda. Apa karena sudah merasa enak dirinya? Aku juga senang mendengarnya. Mengenai masalah undangan nikah, aku pun memberikannya Wati. Dan hari ini aku lupa menyertakannya pula. Aku memberikan undangan lagi. Dan yang mengantarnya hari ini Kenshin juga. Aku sempat khawatir tadi. Kalau sikapnya Francisca tak baik ke Kenshin. Sebab saat aku datang ke tempat kerjanya, Francisca itu malah meremehkanku. Dan membanggakan jabatannya. Apalagi Kenshin yang berpakaian sederhana. Aku khawatir Kenshin tadi dibully. Tapi kata Kenshin teman sekantornya malah diundang semua. Aku bingung jadinya. Dan Wati menjawabnya. Oh begitu ceritanya Rin. Berarti benar ya Francisca memang lain sekarang. Tapi nggak apa Rin kalau Mas Kenshin yang mengundangnya. Mungkin ada alasannya. Atau mungkin Mas Kenshin ingin pernikahanmu makin meriah. Jadi diundang teman sekantornya Francisca. Kita berpikir positif aja Rin. Ririn pun mengiyakan. Setelah itu, percakapan mereka selesai. Undangan pernikahan Ririn dan Iwan telah diberikan semuanya. Kenshin sudah di rumahnya, bersama Kaori istrinya. Kenshin yang menggendong anak laki-lakinya. Ditanya oleh tetangganya, ih lucu ya anaknya Mas Kenshin ini. Gemuk sekali aku ingin mencubitnya. Memangnya namanya siapa ya cowok jagoannya ini? Kenshin menjawabnya, oh ini Mbak Sali namanya Kinan. Kinan Kenzori Kenshin. Dan yang perempuan namanya Keila. Waduh namanya lucu banget ya. Bagus-bagus pula namanya. Tetangganya itu bicara. Kaori pun tersenyum pula. Dan di lain tempat Francisca sedang bersama teman-teman kantornya. Lagi ada di tempat restoran mewah. Francisca pun tak sengaja, dari tempat duduknya, melihat warung lesehan yang ada di seberang jalannya. Francisca teringat, itu tempatnya dulu. Saat bersama Ririn dan Wati. Makan es krim dan mie instan. Ketika jalan bersama-sama, saat malam minggu ataupun pulang kerja. Lalu ia bicara pada teman-temannya. Oh ini friend semuanya. Gua ceritain pada kalian. Aku dulu itu saat kerja pertama. Sering lo main di situ. Sekarang melihatnya jadi jijik sekali. Kok bisa gua mau ya duduk-duduk di warung murahan kayak begitu? Yang hanya beralaskan tanah dan tikar biasa. Dilihat orang-orang pula yang sedang berjalan. Kok bisa ya mereka yang sekarang ada di sana tak merasa risih dengan hal begitu? Francisca itu sedang membicarakan apa yang dilihatnya. Teman-temannya pun menjawabnya, ya kagak risih Francisca. Kan orang-orang yang makan di situ, duit mereka memang terbatas. Alias uangnya sedikit. Risih nggak risih toh mereka itu kagak bisa masuk di tempat yang mahal kayak kita. Jadi makan di sana ya terpaksa. Memang begitu keadaannya. Dulu pun kamu juga begitu. Pasti uangmu kagak banyak. Jadi ya mau makan di situ. Francisca menjawabnya, iya sih itu memang benar. Tapi itu kan masa lalu. Sekarang ya gua ogah sekali. Aku yakin temanku Ririn dan Wati masih juga belum kaya. Pekerjaan mereka juga sama. Bahkan Wati temanku yang kemarin masih tanya lowongan kerja. Kasihan mereka berdua. Belum berubah juga hidupnya. Tapi gua sudah bukan levelnya berteman dengan mereka lagi. Kemudian temannya Francisca bertanya, oh ya Francisca, untuk besok lu sama cowokmu Mas Anthony pakai mobil yang mana? Ke acara gedung pernikahan temanmu. Francisca menjawabnya, oh itu ya tentu pakai mobil yang paling mahal. Mobilnya cowokku kan banyak. Tinggal pilih mana yang disuka. Biar tamu-tamunya Ririn entar melongo semua. Melihat kedatangan kita, kamu juga Nova, berdandan yang bagus. Pakai mobil yang bermerek pula. Agar tamu-tamu yang di sana memperhatikan kedatangan kita-kita ini. Jadinya bukan pengantin yang dilihat. Malah kita yang dianggap sebagai raja. Dan Ririn temanku pun akan kaget nantinya. Pasti Ririn akan bertanya, merasa terheran-heran melihat kita. Dia akan bicara, temannya Francisca sekarang adalah orang-orang yang kaya. Hahaha.
Francisca dan semua temannya tertawa. Mereka berencana dan berpikir tentang kesombongannya yang akan dipuji tamu-tamunya Ririn, yang dianggapnya mereka paling kaya, paling banyak uangnya. Francisca pun belum tahu akan tamu-tamunya Ririn seperti apa nantinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.